师弟把你那个徒弟张小凡，你，他为什么说是你？什么？Halo guys, kembali bersama Mimin Kanteng di channel Na Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jade Dynasty episode terbaru, yaitu Jade Dynasty episode 25. Yang mana pada Jade Dynasty episode 25 ini menceritakan kekuatan besar pedang Juxian yang dikeluarkan oleh Dao Xuan. Serta di sini Xiaofan mengetahui kejadian sebenarnya yang membuat semua orang di desanya terbunuh habis hingga Xiaofan menjadi seperti sekarang. Dan oke guys, seperti apa cerita selengkapnya? Jangan lupa di like dulu dan kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di episode 24 kemarin, kita diperlihatkan jika selain Changchun yang berkhianat, ternyata di sini Sang Guanzhe juga mata-mata dari ajaran iblis dan langsung menusuk Master Pu Hong. Karena ajaran iblis sudah semakin banyak yang menyerang di dalam sekte Qingyun, akhirnya di sini Dao Xuan pun memutuskan untuk menggunakan pedang Juxian. Di sini Tian Buyi tak menyangka jika Dao Xuan akan menggunakan pedang ini. Di sini Dusun juga tak menyangka jika dengan melihatnya langsung ternyata 100 kali lebih mengejutkan karena selama ini dia hanya bisa mendengar formasi pedang Juxian itu. Dao Xuan pun terus memperkuat formasi tersebut untuk segera memusnahkan ajaran iblis yang sudah masuk. Changchun pun kaget jika ternyata Dao Xuan sudah mencapai ranah Taijing untuk mampu menggunakan formasi tersebut. Dao Xuan berniat memusnahkan mereka semua karena sejak zaman kuno kebenaran dan kejahatan tidak pernah cocok. Di sini pun Dao Xuan langsung menyerang dengan formasi ribuan pedang tersebut ke arah semua ajaran iblis. Di sini Dusun yang berusaha menahan pun akhirnya juga terkena serangan karena besarnya kekuatan pedang tersebut. Raja Hantu juga berusaha menahan menggunakan kualinya, namun di sini Dao Xuan menambah daya serangnya yang membuat Raja Hantu seketika terlempar. Namun untungnya di sini Youyi terus berhasil menghindari ribuan pedang tersebut. Melihat Raja Hantu terluka, di sini Youyi dan Jinglong datang menolong dan mengajak pergi untuk menghindar sementara waktu. Mendengar itu, di sini mereka bertiga pun langsung berusaha kabur dan Tian Buyi, Zheng Yuchan serta si Yui hanya bisa terdiam melihat itu. Sementara Dao Xuan pun tetap tak henti menyerang semua ajaran iblis yang sudah berani memasuki sekte Qingyun. Dan benar saja, serangan formasi kuat tersebut berhasil membunuh banyak orang dari ajaran iblis. Singkat cerita, Xiaofan pun masuk ke dalam istana Yuqing dengan keadaan semua orang banyak yang terluka. Di sini Dao Xuan bertanya kepada Tian Buyi berapa banyak korban dari sekte Qingyun setelah Dao Xuan pergi tadi. Tian Buyi pun memberitahu jika dari 25 tetua, 5 orang terluka dan 14 orang gugur. Di sini Dao Xuan langsung bertanya di mana Tian Yun dan Zheng Liang. Tian Buyi mengabarkan jika mereka berdua terluka parah dan meninggal dunia. Tian Buyi meminta Dao Xuan untuk tidak terlalu bersedih, karena yang terpenting sekarang adalah kondisi tubuh Dao Xuan, meskipun mereka tetap harus membalas kebencian berdarah tersebut. Di sini Dao Xuan pun merasa sudah mengecewakan para leluhur dan mengecewakan sekte Qingyun. Di sini Jingyu takut nasib sekte Qingyun akan sama seperti desa Chaomiu, karena sekarang sekte Qingyun adalah rumah bagi dia. Mendengar itu, Xiaofan pun hanya bisa tertunduk lesu. Tak lama kemudian, orang-orang dari kuil Tianyin pun datang. Master Pong pun memberitahu jika Sang Guanzhe sudah menyerangnya dan ternyata dia adalah mata-mata iblis. Dao Xuan merasa bersalah karena pasti situasinya tak seburuk ini jika Dao Xuan lebih awal menggunakan pedang Juxian.
我之罪呀！ Dao Xuan pun langsung meminta Tian Buyi memanggil Xiaofan sebagai muridnya dan menatap Xiaofan dengan dingin. Dengan tertunduk cemas, di sini Xiaofan pun perlahan maju. 老七， Dan semua temannya pun juga ikut cemas dengan apa yang akan terjadi dengan Xiaofan. Di sini Dao Xuan bertanya kepada Xiaofan, apakah seniornya memperlakukan Xiaofan dengan buruk, apakah Tian Buyi memperlakukannya dengan buruk, dan apakah sekte Qingyun memperlakukan Xiaofan dengan buruk setelah Xiaofan bergabung. 我且问你， Di sini Xiaofan pun menjawab, jika gurunya tak pernah membedakan antara senior dan junior. Bahkan gurunya dan nyonya besar selalu memperlakukan dirinya seperti anak sendiri. 掌门真人， Namun Dao Xuan bertanya, kenapa Xiaofan masih tak mau memberitahu rahasianya. Di sini Xiaofan hanya bisa bersujud karena dia memang tak tahu apa-apa tentang mutiara penghisap darah tersebut. Dao Xuan berkata, kenapa Xiaofan masih enggan mengatakannya, bahkan di depan para pahlawan yang ikut berjuang dengan sekte Qingyun. Di sini orang dari kuil Tianyin masih begitu marah karena Xiaofan mencuri teknik kuil Tianyin dan mengancam akan menghajar Xiaofan. 再不说，休怪我不客气。 Namun tiba-tiba paman kedua Wang yang gila datang dan masih berkata tentang hantu. Di sini Jingyu bertanya, apakah paman Wang mengingat sesuatu? Melihat orang dari kuil Tianyin, di sini paman Wang mengenalinya bahwa hantu yang membantai penduduk Chaomio adalah hantu botak. Mendengar itu, Jingyu langsung mengeluarkan pedangnya dengan nada marah kepada orang dari kuil Tianyin. Namun orang dari kuil Tianyin pun juga ikut marah karena mereka merasa difitnah dan merasa sekte Qingyun melakukan itu untuk membela Xiaofan. Master Bohong tak menyangka jika orang dari desa Chaomio masih begitu menderita dengan tragedi itu, padahal dia setiap hari menyembah Buddha di kuil Tianyin untuk bertobat. 罪过，罪过。 Karena hal itu membuat Xiaofan difitnah dan karma buruk yang menjadikan orang gila. Di sini Master Bohong berniat menceritakan kejadian sebenarnya dan demi reputasi kuil Tianyin. Dan dia memberitahu jika waktu itu orang yang membunuh penduduk desa Chaomio memanglah orang dari kuil Tianyin. Xiaofan pun mulai terbakar amarah karena terkejut mendengar hal tersebut. 什么？ Sementara itu, Raja Hantu tak menyangka jika mereka harus melarikan diri dan gagal. Padahal dia sudah bersumpah di depan Dewa Mingwang untuk membantai sekte Qingyun. Dusen bertanya kenapa Raja Hantu begitu tertekan, padahal kemalangan dan keberuntungan di dunia ini saling bergantung. Jenglong pun berkata jika masih ada kesempatan untuk melawan sekte Qingyun lagi, karena keempat kekuatan sekte iblis masih ada. Di sini Yu Yangzi bertanya kepada Changson apakah dia menipunya. Dan Yu Yangzi mengancam Changson untuk menjadikan pengorbanan Dewi Mingwang jika Changson tak menjelaskan yang sebenarnya tentang pedang Juxian. 我是说过道玄不可能使出诛仙剑。苍松，你要作何解释？ Changson berkata teknik itu melahap penggunanya dan menjadi gila jika kultivasi penggunanya tidak cukup. Karena pedang Juxian ini adalah senjata ilahi surga tertinggi. 刚才那诛仙剑阵，还未见其三分，座青云山脉皆被剑气包围。诛仙剑阵发动之时， Karena itu, jika Dao Xuan tak mati hari ini, maka dia juga sudah kehilangan setengah hidupnya karena teknik tersebut. Di sini tiba-tiba Yoyi memberitahu Raja Hantu jika Biao bilang akan mencari Raja Hantu saat di istana Yujing, namun sekarang dia tak ada. Dan Yoyi berpikir jika Biao masih di Gunung Qingyun. Mendengar itu, Raja Hantu pun ingin segera ke sana karena dia tak ingin terjadi apa-apa dengan Biao yang adalah darah dagingnya. Raja Hantu pun berkata kepada semua orang jika Dao Xuan sudah sekarat setelah menggunakan pedang Juxian. Dan ini adalah momen paling rentan untuk sekte Qingyun. 此恨尤甚，杀父如母，扰圣殿，误我圣相，毁我宗门。 Raja Hantu mengajak semua orang menyerang kembali dan menghancurkan sekte Qingyun karena dia sudah bersumpah di depan patung Dewa Mingwang. 朝朝八荒，任尔等纵横，取这心头大患，更待何时？灭清人！灭清人！灭清人！灭清人！ Sementara itu di istana Yujing, Master Bohong bertanya kepada Dao Xuan apakah dia masih ingat jika sebelum peristiwa desa Chaomio, juniornya yaitu Biksu Puzi pernah mengajak Dao Xuan bertemu. 一切唯心造，阿弥陀佛。 Dan Dao Xuan pun teringat jika saat itu Biksu Puzi mengajak Dao Xuan untuk berlatih Buddhisme dan Taoisme bersama. Namun Dao Xuan menolaknya karena sekte Qingyun selalu memiliki jalan kultivasinya sendiri sejak sekte Qingyun didirikan. 也无法擅作决定，纵然我身为掌门。 Dan ternyata Biksu Puzi ingin menggunakan hal tersebut untuk menghancurkan jalan takdir dunia dan memahami misteri keabadian dengan cara berlatih Buddhisme dan Taoisme sekaligus. Namun Biksu Puzi tak tahu jika itu awal dari semua bencana. Maka dari itu, Master Bohong pun meminta maaf kepada Dao Xuan.
Master Puhong pun menceritakan jika saat itu Biksu Puji turun gunung seperti ada seorang yang mengikutinya. Bahkan perasaan itu tetap muncul sampai Biksu Puji sampai di kuil desa Chaomiu. Dia pun bersembunyi di balik patung Buddha dan ternyata ada beberapa anak kecil bermain yang masuk. Dan itu adalah Xiaofan dan Jingyu saat kecil. Namun ternyata Biksu Puji tidak lolos dari kejaran orang berbaju hitam tersebut. Dan untuk mencegah mutiara penghisap darah diambil, Biksu Puji pun harus mempertaruhkan nyawanya. Di sini Dao Xuan langsung sadar jika orang berbaju hitam tersebut pasti Chang Son. Biksu Puji pun akhirnya bertemu dengan Jingyu dan Xiaofan ini. Dan dia sadar jika mereka ada peluang besar bergabung dengan Sekte Jingyun setelah melihat hati kedua anak ini milik Sekte Jingyun. Dan untuk memenuhi keinginan hatinya, maka dia meneruskan Davan Prajna kepada Xiaofan. Namun dia sadar kerja kerasnya akan sia-sia setelah melihat Xiaofan memiliki kualifikasi yang terbatas. Karena hidupnya tinggal tersisa 3 hari lagi setelah digigit kelapang beracun itu, di sini dia terus berpikir bagaimana caranya agar Xiaofan bisa bergabung dengan Sekte Jingyun. Di sini dirinya pun berdebat dengan dirinya yang dirasuki iblis dari mutiara penghisap darah, dan pada akhirnya dirinya pun dikuasai oleh iblis dari mutiara penghisap darah tersebut. Dan pada akhirnya, Biksu Puji yang sudah dikuasai iblis pun membunuh semua penduduk desa Chaomiu tanpa ampun. Namun saat tiba giliran Paman Wang, di sini dia tersadar dan melepaskan Paman Wang. Biksu Puji menceritakan semuanya kepada Master Puhong saat kembali ke kuil Tianyin dengan nafas terakhirnya. Di sini Master Puhong berharap Xiaofan dan Jingyu bisa memaafkannya untuk menebus dosanya. Mendengar itu, di sini Xiaofan pun mulai tak terkendali dan mulai kehilangan kesadarannya. Di sini Xiaofan pun tak menyangka jika orang yang adalah guru pertamanya tersebut ternyata dialah orang yang membantai orang di desanya. Dan di sini Xiaofan pun mulai dikendalikan oleh iblis di hatinya. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 25 ini. Dan Xiaofan akan berubah menjadi mode sangar serta sangat OP pada Jade Dynasty episode 26 minggu depan. Segitu dulu ya guys alur cerita Jade Dynasty episode 25 ini. Dan akhir kata, see you next episode.